Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman solih-solihah kelas 3? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pelajaran 3, Allah Maha Esa. Simak baik-baik ya materinya. Sebelum menyimak materi yang akan Ibu jelaskan, yuk kita berdoa dulu. Kita akan berdoa sebelum belajar. Sama-sama yuk kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman telah berdoa bersama. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan menyimak video ini diharapkan teman-teman solih-solihah kelas 3 mampu memahami keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan beberapa pengamatan terhadap diri sendiri dan makhluk Allah. Oke, sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini. Di dalam gambar ini ada beberapa anggota tubuh dan coba perhatikan deh anggota tubuh yang teman-teman miliki saat ini. Masih lengkap kan? Alhamdulillah. Seperti yang ada pada gambar, coba kita lihat di sini ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, dan ada tangan. Kemudian tidak lupa juga ada kaki. Semua anggota tubuh ini memiliki beberapa fungsi. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau dan bernafas, mulut untuk makan dan berbicara, tangan untuk memegang sesuatu, dan ada kaki untuk berjalan. Semuanya itu siapa coba yang menciptakan? Ya benar, yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman patut bersyukur karena kita memiliki anggota tubuh dengan lengkap yang diberikan secara gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dan sekarang coba perhatikan kembali gambar di bawah ini. Ada gambar anggota keluarga dan ada gambar anak-anak sedang bermain. Nah teman-teman, Allah itu sangat baik. Allah yang Maha Esa memberikan kita keluarga yang dapat membantu kita dalam segala hal, dan Allah juga memberikan teman kepada kita untuk menemani kita dan menolong kita di saat kita butuh. Jadi selain memberikan anggota tubuh kepada kita, Allah juga memberikan kebahagiaan lain, yaitu dengan adanya keluarga dan teman. Semua itu yang memberikan dan menciptakan keluarga, teman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah Maha Esa, apa ya itu Bu? Oke, kita akan bahas tentang pengertian Allah yang Maha Esa. Disimak baik-baik ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa artinya yaitu Allah hanya satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan yang lain. Allah tidak punya sekutu. Maksudnya yaitu tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang menyerupai dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu. Juga berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan banyak yang menjadi satu. Dahulu banyak orang yang mengira Tuhan itu ada banyak. Tuhan dianggap memiliki sekutu yang disebut dewa. Ada dewa matahari, dewa api, dewa air, dan lain-lain. Ada juga yang mengira sekutu Allah adalah anaknya sendiri. Semua ini sangkaan yang keliru dan tidak benar. Yang benar adalah Allah Maha Esa. Allah itu hanya satu, tidak ada yang menyamainya, dan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bagaimana mungkin Allah punya sekutu? Bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya di dunia ini ada beberapa Tuhan atau ada dua Tuhan.
pasti keadaannya kacau. Karena dua Tuhan bisa memiliki dua keinginan. Misalnya, yang satu mau menghidupkan, sementara yang satu mau menghancurkan. Jadi, kacaulah dunia ini kalau sampai Tuhan ada dua, apalagi banyak. Demikian pula kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap punya anak. Lalu, siapa ayahnya? Kakeknya? Jadi, semua anggapan ini adalah keliru. Allah itu hanya satu. Diingat ya teman-teman. Jadi pengertian Allah Maha Esa yaitu Allah hanya satu. Allah tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak ada yang menyerupai dengan makhluk apapun. Nah, setelah itu coba sekarang kita dengarkan dan perhatikan pengertian dari Quran surat Al-Ikhlas yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Simak baik-baik ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tiada sesuatu yang setara dengan Dia. Oke, dari pengertian surat Al-Ikhlas tersebut dijelaskan bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah itu hanya satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada makhluk yang menyerupai dengan Allah. Nah, setelah itu, apa tugas kita setelah beriman bahwa Allah itu Maha Esa? Dalam surat Al-Ikhlas juga tadi disebutkan bahwa kalau kita sudah beriman bahwa Allah Maha Esa, kita perlu meminta dan hanya meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu meminta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberikan semuanya itu adalah Allah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beribadah, kita sholat, kita menyembah, kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah itu satu. Dan kita harus mengingatnya selalu. Hanya kepadanya kita berharap, tidak kepada yang lain. Tidak boleh ada Tuhan lain selain Allah. Kita perlu sholat tadi dan berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah. Semua itu karena Allah lah yang telah menciptakan kita dan seluruh isi alam ini. Oke, sekali lagi Ibu jelaskan kembali ya. Allah Maha Esa artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Oleh karena itu, karena Allah itu hanya satu, Allah Maha Esa, segala bentuk ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Dan yang terakhir, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu ya. Ada bacaan tasbih hamdalah, istighfar, subhanallah, dan Allahu Akbar. Sekali lagi perlu Ibu tegaskan bahwa kita tidak patut untuk menyekutukan Allah. Menyekutukan itu apa sih Bu? Jadi menyekutukan itu adalah menduakan Allah.
Jadi kita menyembah kepada selain Allah, misalnya kita menyembah kepada patung, kepada Allah juga. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya menyekutukan Allah atau menyekutukan Allah dengan jin, dengan syaitan. Jadi kita percaya kepada selain Allah itu tidak boleh ya teman-teman, namanya menyekutukan Allah. Yang wajib kita sembah hanya Allah, yang wajib kita percayai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Esa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita telah selesai. Semoga teman-teman dapat memahami tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang teman-teman silakan kerjakan soal-soal berikut ini di buku tulis ya. Jadi kita hari ini mempelajari terkait tentang pelajaran 3 tentang Allah Maha Esa. Diingat baik-baik ya teman-teman materi pelajaran kita pada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari pelajaran kita hari ini ya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.